Bapak Ibu Mat Sedarma ingkang kawula hormati, saderengipun kawula badhe tanglet rumiyin. Panjenengan sedaya niki sampun kenal kalih kula napa dereng Pak Bu? Dereng nggih. Nggih dereng kula kenalaken riyin. Sebab pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Lek sampun kenal disayang boten napa-napa. Nggih tepangaken nami kula Bagas Indra Parawangsa, biasa dipanggil Bagas, si remaja integritas, berwawasan luas dan berkarakter tegas. Astungkara, kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya untuk bisa menyampaikan pesan Dharma dalam acara Tawur Kesanga ingkang kaping 1951 gangsal. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan Dharma dengan tema Catur Brata Penyepian. Bapak Ibu umat Sedharma ingkang satu hudat kinurmatan, mungkin pernah terlintas di benak kita, mengapa perayaan Nyepi tidak dilaksanakan dengan pesta yang ramai, meriah dan megah seperti perayaan-perayaan pada umumnya. Dinten suci Nyepi niku identik dengan Catur Brata Penyepian. Napa niku Bapak Ibu? Wenten sing semerep napa mboten? Loh, mboten. Sami kula nggih mboten. Seperti yang kita tahu, Nyepi itu sendiri berasal dari kata sepi, sipeng, yang berarti hening, sunyi, sepi, dan senyap. Sehingga dimaksudkan agar perayaan Nyepi dapat dilaksanakan dengan hening dan sunyi, agar kita dapat belajar introspeksi diri dengan merenung, meditasi, dan evaluasi diri, serta bertanya ke dalam diri, kesalahan apa yang sudah kita perbuat dan hal apa yang harus kita perbaiki. Akeh siti mesti kula kalih panjenengan sedanten niki nggadah kelentung nggih napa mboten? Sakniki rangkaian dinten suci Nyepi sampun ngantos upacara Tawur Kesanga utawi pangrubukan Bapak Ibu. Ingkang cirine sakmenika ogo-ogo. Tawur Kesanga niku berasal dari kata nawur. Sanes ngawur nggih Bapak Ibu, tetapi nawur atau membayar hutang. Lalu kepada siapa kita membayar hutang niki Bapak Ibu? Kepada para butakala. Yang mana hutang kepada butakala dalam Trirena termasuk hutang kepada Dewa Rena. Dari hutang kepada butakala inilah maka perlunya untuk melaksanakan upacara hutayatnya, yang tujuannya adalah untuk menetralisir energi-energi negatif dari para butakala, koyoto jin, setan, gendruwo, banaspati, lasak piturute niku, supaya tidak mengganggu umat manusia di dunia ini. Selain itu juga untuk menyucikan dan menyeimbangkan alam semesta dengan menetralisir kekuatan-kekuatan alam. Sing dipuja niku senes ogogone lho nggih Bapak Ibu. Tetapi ogogo niku melambangkan sifat-sifat ingkang boten sae, ingkang perlu disisihne. Jangan ada anggapan waktu Nyepi umat Hindu menyembah ogoh-ogoh. Bukti
mestine ogo-ogo ini dipanggul dioyong-oyong ngiwonengen. Tapi tidak seperti itu nggih Bapak Ibu. Nanging sakabeh sifat ogo-ogo sejatose dinetralisir. Wenten kala abang padha nyimpang, kala putih padha nyingkrik, kala ireng padha meneng. Mergo umat Hindu badhe nindakake upacara nyepi. Ngeten lho Bapak Ibu. Niki wenten hal penting sing perlu dikoreksi Bapak Ibu. Banjur lek pas wayahe ogo-ogo ojo sampai dicampuri dengan minuman keras. Lajare sifat eleke disisihne. Tapi lah sing manggul padha ngenyangi sing kleru iki ya aja no. Jare lek ora ombe ra semangat alah pret. Akibatnya dados kebiasaan negatif niki Bapak Ibu. Yang seharusnya upacara sakral dilaksanakan dengan penuh kesakralannya, tetapi ini malah dicampur dengan minum-minuman keras. Pramila Bapak Ibu, hal semacam itu jangan sampai dilakukan. Dan lebih baiknya dihindari kemawon. Paham napa mboten niki Bapak Ibu? Nggih, napa niku? Jenengan mirengaken kula napa mboten? Ngapunten nggih, kula ndamel basa campuran. Kula ndamel bahasa Indonesia mawon mboten napa-napa nggih, supaya tidak ada salah persepsi ngeten. Kemudian setelah upacara tawur kesanga selesai, selanjutnya umat Hindu melaksanakan nyepi selama 24 jam. Dari matahari terbit sampai dengan matahari terbit lagi di esok harinya. Dalam lontar Sri Aji Kasanu menyebutkan bahwa pada tilem sasih kesanga patut mengadakan upacara budayatnya, yaitu caru yang disebut dengan tawur. Dilanjutkan dengan nyepi 1 malam. Pada hari itu seluruh umat Hindu melaksanakan catur brata penyepian, yaitu 4 pantangan atau larangan yang harus dijalankan oleh umat Hindu saat melaksanakan nyepi. Yang pertama yaitu amati geni atau tidak menyalakan api, seperti tidak menghidupkan lilin, lampu. Namun maksud di sini bukan hanya api yang kita lihat secara nyata Bapak Ibu, tetapi mengarah pada sifat atau ego manusia itu sendiri. Kita harus selalu mengendalikan amarah, mengendalikan ego, mengendalikan nafsu, serta mengendalikan seluruh api yang ada dalam diri kita. Baik itu api yang bersifat positif maupun api yang bersifat negatif. Apabila kita telah mampu mengendalikan seluruh api yang ada dalam diri kita, maka kedamaian sedikit demi sedikit akan tercapai. Seperti contohnya, apabila api dalam kehidupan nyata dapat kita kelola dengan baik, maka api itu akan menjadi sahabat bagi kita. Bisa kita gunakan untuk memasak, sarana upacara, dan lain-lain. Tetapi apabila kita tidak bisa mengelola api itu dengan baik, maka akan menimbulkan bencana bagi kita sendiri, seperti halnya kebakaran. Selain amati geni, yang kedua yaitu ada amati karya atau tidak bekerja, yaitu tidak melakukan kegiatan kerja jasmani. Karena selama kita
melaksanakan berata penyepian ini, kita hanya merenung dan meditasi tentang apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Dengan meditasi, kita dapat mengontrol pikiran-pikiran yang negatif, Bapak Ibu. Dalam berata ini, kita tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas seperti misalnya berdagang, berkebun, dan semuanya yang berhubungan dengan kegiatan kerja jasmani untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu amati lelungan atau tidak berpergian. Orang yang melaksanakan berata penyepian ini tidak boleh berpergian atau melakukan mobilitas. Semisal ada saudara, tetangga maupun kerabat yang ingin mengajak liburan ke Eropa misalnya, niku kita pending dulu Bapak Ibu. Tetapi maksud tidak berpergian di sini mengarah pada pengendalian pikiran. Harus tetap konsentrasi dan dapat mengendalikan pikiran-pikiran yang negatif. Dari hal tersebut, karena sesungguhnya pikiran adalah kunci dari segala ucapan dan perbuatan. Maka dengan mengendalikan pikiran dan berkonsentrasi terhadap hal yang baik, maka ucapan dan perbuatan baik akan senantiasa terwujud. Kinten-kinten ngantos niki sampun paham napa dereng Bapak Ibu? Paham nggih? Nggih, astungkara pun paham. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu amati lelanguan atau tidak bersenang-senang. Maksud tidak bersenang-senang di sini seperti yang senang nonton TV, senang main HP, senang tidur, dan hobi makan. Ini harus dikendalikan Bapak Ibu. Hendaknya pada waktu itu kita berpuasa dan melakukan tapa brata dengan mengendalikan seluruh indria dari segala objek keinginan. Dengan berpuasa, kita telah berupaya untuk mengendalikan nafsu makan dan minum. Selain berpuasa, tidak bersenang-senang di sini juga diartikan tidak berfoya-foya. Maka implementasinya yaitu selalu hidup sederhana dan selalu berbagi dengan sesama. Nah, makna dari catur brata penyepian tersebut termuat dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 58 yang berbunyi Yada samha rate jaya kurmongani wasar indriyar tebyas tasya prajna pratis tita yang kurang lebihnya berarti
bagaikan penyu yang menarik kaki dan kepala ke dalam tubuhnya. Ia menarik semua indria dari segenap objek keinginannya. Maka dengan demikian jiwanya akan menjadi seimbang. Menurut uraian sloka tersebut dapat kita pelajari bahwa kita harus mampu mengendalikan seluruh indria dari segala objek keinginan. Selain mengendalikan indria, kita juga harus mengendalikan pikiran. Karena indria dan pikiran akan menjadi surga dan neraka bagi manusia itu sendiri, Bapak Ibu. Akan menjadi surga ketika indria dan pikiran dapat ia kendalikan dengan baik. Surga yang dimaksud adalah suatu keadaan tenang dan nyaman yang dirasakan oleh manusia itu sendiri ketika di dunia ini. Dan sebaliknya, indria dan pikiran akan menjadi neraka bagi manusia itu sendiri apabila ia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, yaitu penderitaan dan kesengsaraan yang akan ia rasakan. Bapak, Ibu, umat sedharma yang saya hormati, dengan demikian dapat kita simpulkan makna perayaan Nyepi itu sendiri, bahwa kita sebagai manusia sudah diajarkan untuk membersihkan segala kekotoran, hal negatif yang ada dalam diri kita. Selalu mawas diri dengan merenung sejenak atas apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, saat ini, dan merencanakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga kita akan menjadi manusia yang berkarakter, yang dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama. Tak lupa juga selalu bersyukur kepada Sang Pencipta atas segala apa yang telah diberikan dan apa yang telah kita miliki saat ini, Bapak Ibu. Nggih mekaten kala wau sekedhik pesan dharma ingkang saged kawula aturaken. Bobile wenten kelepatan uga kelabetipun rembag ingkang boten nyeceki dumateng raos penggalih panjenengan, kula nyuwun agunging sih samudra pangasami. Wau kula bika kalih pantun, saniki kula tutup nggih damel pantun. Tuku kupat nong selapura, menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Surut dira jaya ningrat, lebur dening pangastuti, mugi kalis ing sambikala. Rahayu 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 sagung dumadi. Om Santi 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 Om. Mekaten kula wau dharma wacana ingkang sampun katindakaken dening Mas Bagas. Langkung jelas lan terwaca. Nggih, adicara salajengipun nggih menika sambutan dugi Muspika Kecamatan Ngajum ugi ingkang mewakili kawula sumanggaaken.